Hai sahabat pendidik, kita sudah ribuan jam mengajar, menyusun materi, membuat PPT. Nah, kemudian kita bertanya, sebetulnya kenapa sih ada materi yang bisa nempel bertahun-tahun di memori siswa, tapi ada juga yang bisa hilang begitu saja ketika siswa keluar kelas. Nah, hari ini kita akan bongkar cara kerja memori otak itu berjalan. Nah, lalu bagaimana cara otak untuk menyimpan memorinya? Yang pertama ada pintu masuknya, yaitu disebutnya memori sensori. Nah, semua informasi itu masuk lewat panca indera. Jadi apa yang dilihat, didengar, diraba, itu akan terekam dalam memori sensorik. Nah, tapi sayangnya untuk informasi ini hanya bertahan kurang dari 1 detik jika tidak diperhatikan. Jadi jika siswa melamun atau sibuk main HP, itu inderanya akan tertutup, maka informasi itu akan gagal masuk. Nah, yang kedua ada yang disebut memori kerja. Nah, informasi yang diperhatikan itu akan masuk ke memori kerja. Nah, inilah dia yaitu meja kerja dari kesadaran kita. Nah, bagaimana kapasitasnya? Kapasitasnya sangat terbatas. Dia hanya mampu menampung 5-9 potong informasi dalam satu waktu saja. Nah, inilah sebabnya kalau kita membanjiri siswa dengan terlalu banyak materi atau poin dalam 10 menit saja misalkan, maka meja kerja itu akan berantakan dan berjatuhan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut memori jangka panjang atau long term memory. Nah, ini supaya informasi itu pindah ke long term memory, maka perlu proses yang disebut konsolidasi. Nah, caranya ada 2 hal. Yang pertama itu adalah namanya pengulangan. Jadi informasi itu harus selalu diulang dalam jeda waktu tertentu atau disebutnya spaced repetition. Jadi bukan hanya sekedar membaca tetapi memanggil kembali atau recall dari ingatan. Kemudian ada yang namanya makna atau meaning. Nah, jadi otak itu lebih mudah menyimpan informasi yang terhubung dengan pengetahuan lama ya, relevan dengan hidup atau ada muatan emosinya. Nah, kalau misalkan itu tidak seperti itu, maka akan sulit untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Kemudian, yang keempat ada yang namanya lem perekatnya, yaitu emosi. Nah, otak itu memiliki bagian yang namanya amigdala yang memproses emosi. Nah, ketika siswa merasa penasaran atau ada emosi terlibat ya, terharu, takjub, atau bahkan terkejut, maka amigdala itu akan memberi sinyal kepada otak bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Nah, maka karena itu adalah sesuatu yang penting, maka otomatis otak itu akan menyimpannya. Maka materi yang diajarkan dengan emosi itu akan lebih kuat ya, akan lebih kuat tertanam di otak siswa. Tetapi kalau yang datar tanpa emosi maka akan dianggap sampah oleh siswa dan akan segera dikeluarkan. Kemudian yang kelima adalah retrieval atau jalan memanggil. Nah, memori supaya dia bertahan lama ini perlu sering dipanggil supaya dia tidak menjadi hilang. Jadi bisa kita melaksanakan misalkan memberi pertanyaan dadakan, kuis kecil, atau meminta siswa untuk menjelaskan ulang. Nah, itu akan memperkuat jalur memori. Nah, sahabat pendidik, ini adalah kritik tajam untuk kita semua. Jadi kita sering mengajar seolah-olah bahwa otak siswa itu adalah hard disk eksternal yang kapasitas otaknya itu tidak terbatas dan siap menerima file kapan saja. Nah, kita masuk, upload materi, kemudian pergi, kemudian kita menganggap bahwa siswa itu akan ingat semuanya. Nah, padahal kita itu sebetulnya lupa memeriksa pintu masuk. Apakah mereka memperhatikan? Kita terlalu banyak memenuhi meja kerja mereka sampai otaknya menjadi overload dan kita juga tidak memberikan emosi, maka informasi itu tidak menempel. Hasilnya apa? Hasilnya adalah siswa menjadi lupa, kita pun menjadi kecewa, lalu kita salahkan mereka. Padahal yang gagal sebetulnya bukan siswa, tapi strategi kita dalam menyimpan file tersebut.